Puji Tuhan, Shalom, cuma Tuhan berkati Shalom. Saudara kita yang ada pada sore hari ini, mari kita berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Tidak terasa kalau kita telah memasuki minggu terakhir di bulan Agustus. Biar kita terus meminta perkenanan Tuhan. Dan pada sore hari ini mari kita mau datang pada Tuhan dengan segala kerendahan hati, dengan hati hancur. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan melalui pujian penyembahan. Kita berdoa terlebih dahulu. Kasih setia, anugerah kebaikan-Mu Tuhan terus melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kalau sampai saat ini di minggu terakhir bulan Agustus, Tuhan terus memelihara hidup kami. Tuhan terus ada bersama kami, melindungi dan menyertai kami. Kami sehat, kami kuat, kami masih bisa menikmati setiap semua berkat Tuhan dalam hidup kami. Itu semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Dan pada saat ini kami masuk dalam hadirat-Mu, menaikkan pujian penyembahan kami. Dan kami berkata kami mengasihi Kau lebih dari segalanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Mari katakan pujian ini. Terima kasih Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Sekali lagi dari awal katakan sama-sama pujian ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya.
berserah penuh kepadamu saat ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yesus. Yesus. Jamah setiap kami. Jamah setiap hati kami. Terima kasih Allah, terima kasih. Oh, Yesus. Amin. Tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat. Takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat. Amin. Takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu. Mari sambil bagi berdiri. Ku tetapkan hatiku, Yesus Tuhan, ku percaya tanpa syarat, tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu, setiap kita yang bersuka cita, mari sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Saudara sukacita pada malam hari ini, amin. Yuk mari lihat kiri kanan, berikan tos kiri kanan, katakan Tuhan Yesus ada beserta kita sampai hari ini. Setelah kita bernyanyi bagi Tuhan, haleluya. Jiwa
dan melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk, jemaat Tuhan yang diberkati. Wow, kita punya Tuhan yang besar dan dahsyat. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari ibu-ibu dari kaum wanita. Saya persilahkan. Persembahan yang bertugas untuk berdoa, saya persilakan. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus pada malam hari ini. Kami ucapkan syukur atas segala-galanya. Dan kami akan memberikan persembahan Tuhan. Berkatilah persembahan ini Tuhan, yang memberikan berkatilah dalam yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya persembahan ini dipakai buat kerajaan Engkau. Bila Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Selamat beri bagi semua berkati. Sambil memberi kita akan pujian ini. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku.
satu hal menjadi kerinduan kami. Di dalam ibadah itu sendiri, kami rindu berjumpa dengan Engkau. Kami rindu perkenanan-Mu menjadi bagian kami. Dan kami rindu pemulihan, kemerdekaan yang sesungguhnya boleh dialami bangsa kami. Indonesia adalah milik-Mu Tuhan. Indonesia bagian dari Engkau. Sebab itu menjadi doa kami kepadamu. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan ada atas bangsa kami Indonesia. Ini doa kami, ini harapan kami. Inilah seruan kami, inilah pujian kami di hadapan-Mu. Dan biarlah itu semua menjadi buah yang harum di hadapan-Mu, berkenan di hadapan-Mu, dan menjadikan berkat bagi kami. Kami sudah menyenangkan-Mu, memuliakan nama-Mu. Saatnya kami membuka hati kami, diisi dengan kebenaran firman. Kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami dari segala dosa. Biar firman-Mu itu bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah Tuhan, dengan firman itu sendiri, semakin hari semakin membuat kami paham, mengerti, dan mampu melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa ucap syukur. Kami terima firman-Mu. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan dulu. Bersyukur kepada Tuhan ya saudara. Ya lumayan kita tidak berjumpa. Bukan sekedar jalan-jalan saudara, boro-boro jalan-jalan ya. Capeknya luar biasa. Rangkaian yang sehubungan dengan Grace yang berangkat ke sekolah, di mana masuk dalam pembentukan firman ya. Puji Tuhan ya. Mamanya juga ikut anter ya, biar anak sudah gede ketika pisah juga ya. Ya, seperti kayak gimana gitu ya. Aku sedih loh katanya. Ya, biasalah itu ya. Tetapi yang jelas saya bersyukur kepada Tuhan. Harapan doa saya bukan sekedar dia masuk dalam pendidikan tahun ini ya, di kampus ini sudah genap yang ke-70 tahun. Cukup lama ya, cukup lama. Dan Grace masuk di tahun angkatan 70 ya, angkatan perang itu saudara. Tetapi saya katakan kepada dia, harus jadi berkat ya. Semakin kamu banyak mengerti, semakin Tuhan tuntut juga banyak ya. Dan demikian juga dengan kehidupan kita. Nah puji Tuhan ya, lewat mamanya Grace yang juga ikut, kakaknya juga dari Malaysia ya, datang ikut. Saya kaget saudara ya, kakaknya jauh-jauh datang. Saya bilang mentanya dia kasih gitu, dia nggak usah datang, nggak apa-apa, jaraknya jauh ya. Tapi kakaknya bilang, saya kan ganti papa gitu. Oh ya bagus juga ya, puji Tuhan, saya senang. Lebih daripada itu, sesudahnya saya juga, mereka pulang ke Jakarta, saya kesibukan saya dengan pelayanan ya, mundar mandir ya, kayak gangsingan ya, Surabaya, Mojokerto, Probolinggo, Banyuwangi, Ketapang gitu sudah ya. Saudara, aduh kalau saudara tanya capek enggak? Bukannya capek lagi ya, tetapi ya seperti itulah saudara bisa bayangkan. Tapi kalau kita boleh jumpa hari ini semua karena berkat Tuhan, amin ya. Ada satu pekerjaan juga yang saya harus kerjakan ya. Saya harus terbang ke kota Bangka, Bangka Belitung. Mana nih orang Bangka ini ya. Ya, pekerjaan yang ya luar biasa. Tetapi saya hanya minta Tuhan kasih kuat, kasih sehat. Amin.
Saya bersyukur ya. Kemarin di sela-sela terakhir saya pelayanan satu gereja, dia bilang, ibu tidak bisa pulang kalau tidak melayani di tempat kami. Saya bilang, wih segitunya ya. Iyalah, udah lama. Dari sebelum pandemi sampai sudah pandemi saya hitung-hitung, jadi udah berapa tahun ya saya nggak datang. Sudah mau masuk 7 tahun tante tidak pernah tengok kami. Lama juga ya. Lalu saya bilang oke. Lalu mereka memberi tema saya. Ya saya tanya, saya kasih tema sendiri atau tema dari gereja setempat. Lalu mereka memberi temanya wow saudara ya. Kekristenan yang memiliki kualitas. Kekristenan yang memiliki kualitas. Ini PR buat saya nih, susah-susah gampang saudara ya. Tetapi memang benar hari-hari ini gereja harus punya kualitas. Gereja harus memiliki prinsip. Gereja harus punya pegangan. Karena kalau tidak memiliki pegangan yang kuat, keteguhan iman yang kuat, bisa roboh saudara. Goncangan hari-hari ini wow saudara. Jadi ya saya terinspirasi dengan tema itu ya. Lalu di bawahnya ditambahin lagi bertumbuh, berbuah, dan apalagi ada satu kalimat lagi, bertumbuh berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, berkualitas dan harus bertumbuh. Menjadi pertanyaannya, saya tanya kepada jemaat sini, saudara, ini PR, ini tema ini bukan main-main ini. Jangankan saya ya yang merasakan wow gitu, tapi saya percaya. Tapi kalau tema ini sampai nempel di gereja itu ya, dan itu harus dilakukan, betapa pentingnya saudara ya. Dan menjadi rasa sedih saya berangkat ke sukacita. Kenapa? Karena saya melihat saudara kita ya ini ya sudah sehat gitu ya. Saya lihat karena saya terakhir saya nggak ikut ya Pak Ketua ya, nggak ikut karena saya harus mempersiapkan banyak hal gitu. Lalu dan saya juga pikir nggak bisa masuk, tapi ternyata puji Tuhan ya bisa masuk ya. Saya sukacita saya lihat ya. Lalu besoknya saya lihat Bu Yanti juga ada ya, si Mira terus udah bangun gitu ya, sama Bapak dan Ibu kita di belakang iya. Waduh, jadi saya sukacita, saya bilang Tuhan, saya berangkat nggak ada sesuatu gitu ya. Tetapi itulah manusia, siapa yang bisa mengerti segala sesuatu. Saya lihat Elizabeth juga ya, aduh saya senang, saya terhibur. Tiba-tiba goncangan itu datang ya. Waduh, saya sudah di jalan ya. Saya telepon Pak Ketua, gimana nih? Ya, kalau dari ketua bilang pulang, saya pulang saudara. Ya. Tapi ya apa namanya? Ketua bilang terus aja Bu. Saya bilang wah bijaksana banget ya. Ya. Artinya sudah di jalan saya. Saudara bisa bayangin keberadaan saya seperti apa, tapi ya itulah. Tapi saya berdoa dan saya bersyukur semua pada akhirnya ya ini juga bisa terlayani dengan baik. Dan pelayanan juga saya bisa berjalan dengan baik. Saya tadi sampai pagi saudara ya. Jadi saya belum istirahat saudara. Anak saya mama telepon, mama sudah sampai, istirahat dulu mah katanya. Saya bilang mama sebentar ibadah pelayanan. Waduh gitu ya. Tapi saya bersyukur semua karena kasih karunia. Amin. Ya. Saya sampai, saya belum istirahat, saya coret-coret, saya berdoa, saya tanya Tuhan seperti apa yang saya harus sampaikan ya buat saudara. Dan saya bersyukur Tuhan itu baik ya. Walaupun sukacita ya kemarin luar biasa ya, merah putih ya. Waduh, saya mestinya ada, saya bilang merdeka gitu ya. Tapi ya itulah ya. Tapi saya senang, saya sukacita ya. Puji Tuhan, saya memberi tema khotbah saya bukan yang saya bawa dari sana saudara. Ya, saya nggak mau tema yang dikasih saya bawa ke sini. Saya punya versi sendiri. Bersyukur mendatangkan sukacita. Apa saudara? Bersyukur mendatangkan sukacita. Amin.
kalau kita banyak bersyukur ya, sekalipun di tengah badai, di tengah gelombang, tetapi kalau kita melatih mulut bibir ini memuliakan nama Tuhan, firman Tuhan katakan tidak sia-sia. Semua diperhitungkan Tuhan. Menjadi sia-sia ketika berkat Tuhan masih ada, tapi mulut ini ngomel, ya, masih suka ngomel, masih suka menggerutu, ya. Sebenarnya sederhana sekali, penyakit itu seringkali bukan datangnya dari Tuhan, tetapi penyakit itu datang dari apa? Diri kita. Dimulai dari apa? Di sini, pikiran. Ini kalau sudah bekerja itu mempengaruhi seluruh aspek hidup kita. Itu sebabnya kalau mau tetap bersukacita, apapun yang ada lewati dengan penuh syukur. Amin. Amin. Ya, jangan tunggu dapat sesuatu, ya, baru rasanya wow, bersyukur. Wih, lu tahu nggak? Gue ini loh, gue seneng banget, udah. Kalau bisa semua orang harus tahu. Ya. Tapi puji Tuhan, apapun itu, biar kita mau menikmatinya bersama dengan Tuhan. Amin. Iya. Mazmur 67 ayat yang kelima. Bersyukur mendatangkan sukacita. Mazmur 67 ayat yang kelima. Kita lihat. Haleluya. Apa saudara? Kita baca sama-sama. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita, bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menurut suku-suku bangsa di atas bumi. Wow, puji Tuhan. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita. Indonesia pun harus bersukacita. Kenapa? Karena usianya sudah 79. Adakah di sini yang sudah 79? Belum ada, ya. Belum ada. Ya. 79 bukan waktu yang pendek, bukan waktu yang juga singkat, bukan, tapi 79 itu waktu yang panjang. Dan Indonesia harus bersyukur karena Indonesia ada sampai hari ini, itu adalah kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya bagian dari kita orang percaya pun harus bersyukur. Kemarin sudah ambil bagian ya, pakai nuansa merah putih. Iya, bagus. Semua saya lihat, wajahnya, waduh, ya, luar biasa. Muka-muka yang bersukacita, happy semua ya. Saya bilang, coba saya ada di sana ya. Ya. Tetapi semua oleh karena situasi dan keadaan masing-masing dengan segala tugas ya. Dan saya pun juga bersukacita walaupun tidak bersama-sama dengan saudara karena saudara ikut merayakannya. Nah, bagi kita, ini bagi bangsa Indonesia bersyukur ya. Karena di sana juga kita lihat ada namanya keadilan. Ya, dari pemerintah, lepas pemerintah, ya, kita lihat, ya, puji Tuhan dengan pemerintah yang ada, ya, namanya juga manusia. Pasti ada kekurangannya enggak? Pasti ada keterbatasannya enggak? Ada. Tetapi dengan usia 79 tahun dan kita diberi seorang pemimpin yang pelangak-pelongo, yang bekeng, ya, yang nggak ada potongan, ya. Tetapi, haleluya, benar nggak saudara? Kita lihat ada kemajuan, yang kita lihat gagah perkasa, tetapi, ya tuh, ada tetapinya juga. Itu sebabnya apapun bagaimanapun bagian dari bangsa ini harus memberi support sebenarnya. Dan kalau kita lihat di sana sini terlihat sesuatu yang baik walaupun belum sempurna, ya, jangankan ngatur bangsa ini nggak gampang loh. Ngatur rumah tangga aja, bisa pusing, iya toh? Gimana Pak Ketua? Aman? Ya. Aman, Ani? Aman.
Amalnya pakai senyuman lagi. Artinya tanda tanya juga gitu ya. Nah selama Ani udah berapa tahun berumah tangga? Aduh dia lupa deh. 2000 berarti 24. 24. Piringnya pernah kelotekan nggak? Ada gesek-gesekan nggak? Ada. Masa sih? Tadi senyum-senyum. Itu kan gitu. Ya, artinya dengan semua problem, dengan persoalan, dengan keberadaan kita ada juga masalah. Ya Cimira ya. Nah, untuk mengatasi keluarga kita aja kan, seorang ibu dia berkata, "Tante, saya nggak sanggup lagi. Lebih baik saya pulang. Saya nggak sanggup. Saya udah nggak bisa. Ini nggak bisa dipertahankan lagi." Saya bilang itu menurut kamu, tetapi tidak menurut Tuhan. Memang dalam rumah tangga itu untuk membangun, untuk memiliki sukacita selalu di hati ini tidak apa ya, susah gampang. Susah kalau kita tidak mau menciptakan. Sukacita kalau kita bisa saling memahami enak. Ya, itulah liku-liku rumah tangga. Apalagi ngurusin bangsa, saudara. Tetapi dengan kemerdekaan sana sini sukacita, luar biasa ya saudara ya. Saya ada di Kapang, perbatasan antara Jawa Timur untuk masuk ke Bali. Wah, ada pesta luar biasa saudara. Tetapi di sela-sela pesta rakyat yang luar biasa ada aja, sehingga sukacita itu mendadak hilang, jadi benturan, jadi jotos-jotosan. Nah, nggak terjadi di sana, terjadi juga di Jakarta. Ya, mestinya disyukuri. Tetapi yang kita lihat belum juga lewat Agustus, ya, udah terjadi seperti, bahkan sampai hari ini belum selesai. Lebih sadis lagi. Aduh, yang lucu ibu-ibu lagi, mulutnya lemes sebenarnya. Aduh, saya bilang Tuhan, ampuni Tuhan ya. Padahal lihat nggak tuh, ya, di YouTube, di TikTok, aduh mulutnya lemes bener ya, menyatakan bahwa kami ini bukan orang susah, ya. Bapak memimpin, aduh, wah, mulai menghakimi, bukan mensyukuri, tetapi menghakimi. Ini mengerikan. Tetapi kalau kita lihat firman Allah, memang menuju pada titik akhir dari datangnya Tuhan akan terjadi banyak hal. Dan kepada gereja, bagi kita dengan fenomena yang seperti itu, apa yang kita harus ambil? Apa yang kita harus sikapi sebagai gereja? Nah, sebagai gereja yang kita harus sikapi yaitu mulai banyak berdoa. Amin. Jangan punya sikap menghakimi. Jangan punya sikap elu. Aduh, coba. Karena ya waktunya Tuhan itu nggak ada yang tahu. Siapa yang bisa paham? Siapa yang mungkin sampai hari ini kita semua berpikir ya, ini sehat. Tapi tiba-tiba dia sudah tidak ada bersama kita. Kita nggak tahu. Kalau saya hitung PDI Mania udah banyak juga ya yang pulang. Nah, kita masing-masing dengan keadaan yang ada hari-hari ini. Mungkin saudara berpikir saya sehat, saya nggak ada sesuatu apa-apa. Tetapi siapa tahu, ya. Ini dengan kondisi yang ada. Tetapi saya bersyukur ya. Saya renung-renungin lagi. Kalau kemarin dalam perjalanan kita pengurus ya, bukan tidak melibatkan jemaat, tidak, tetapi kita pengurus ini sambil berjalan sambil mengintrospeksi dan ingin membangun sesuatu komunikasi yang lebih baik lagi, ya. Tapi tiba-tiba juga terjadi. Tapi luar biasanya, tetap luar biasanya kita nggak dipermalukan ya Pak Ketua ya. Tuhan tolong. Seandainya waktu itu Yeni ya terjadi sana, waduh, kita jadi bahan tertawaan saudara. Tapi Tuhan itu baik. Itu sebabnya dalam kondisi seperti apapun bersyukur itu penting sekali. Ya,
Terlebih di tengah-tengah bangsa kita yang sudah usia 79. Kita harus bersyukur karena tetap di sana walaupun seperti apapun ada keadilan Tuhan. Coba kalau Tuhan tidak ada, saudara, saya nggak tahu lagi bangsa ini. Saya pikir-pikir nih Jokowi kayak Yusuf, ya. Waduh, Yusuf, wih. Tetapi dia belajar menahan, belajar menerima, ya. Belajar memiliki jiwa besar, punya hati yang luar biasa, legowonya itu luar biasa. Coba kalau zaman Pak Harto, ini hari lo ngomong besok lewat, saudara. Benar nggak? Lewat, saudara, nggak pakai lama. Tapi sekarang boro-boro disenyum aja, ya. Dan fokus dia kerja. Nah, orang yang seperti ini walaupun di sisi lain, ya, seperti yang orang katakan, bagian kita, bagian gereja ada ayatnya. Kita harus tunduk kepada pemimpin yang dipilih Tuhan. Kita harus tunduk, bukan kita menghakimi, tapi kita harus menopang. Kita harus kasih support. Mulainya dari mana? Mungkin kita nggak bisa ikut seperti Bapak juga. Minimal mulai dari keluarga kita. Haleluya. Bangunlah keluargamu, bangunlah kebersamaanmu. Yang kurang ditutup, yang masih kurang pas diperbaiki. Mulai dibangun, tunjukkan keadilanmu, tunjukkan jiwa besarmu, tunjukkan kasihmu. Ini yang Tuhan mau bagi gereja. Amin. Aduh, saudara. Wah, Ibu Sinca berarti ya luar biasa melayani sana sini. Ya, Mak, anak saya Moren nih, wah mama cair. Apa yang cair ya? Saya bilang haleluya, ya. Mama bisa pulang, puji Tuhan. Ya, saya tidak mengharapkan dari pelayan sendiri. Saya sudah beli tiket PP, ya. Karena saya tahu pelayanan desa itu seperti apa. Kita yang harus membagi itu bagian saya, saudara. Ya, ada satu pelayanan yang, akhirnya nggak ada sesuatu yang saya bisa bagikan karena keterbatasan keadaan. Dia bilang begini, Ibu lihat ini gereja sudah seperti ini kondisinya. Hati saya keiri, saudara. Saya bilang, saya nangis. Dia ajak saya, dia lihat, aduh sudah mulai kayak retak-retak seperti apa. Saya bilang, apa yang saya harus tinggalkan? Satu ibu, ya, ketemu, dia panggil anak saya. Sini. Harus bilang terima kasih sama Oma. Saya pikir mau ngapain ya? Sekarang kamu tidur tempatnya bagus karena Oma. Saya bilang, kan saya bikin apa? Saya pikir gitu. Semua karena Oma. Lalu suaminya datang, orang Ambon suaminya, ya. Istrinya orang Chinese. Dia peluk saya dari belakang. Dia peluk, terima kasih. Saya bilang apa? Saya sudah lupa, saudara. Kalau bukan Oma, ya, gak tahu pelayanan kita seperti apa. Saya ingat, apa yang kalian ini kok bisa bilang sama anak? Oma udah lupa, ya. Gerejanya waktu itu masih gede. Lantainya tidak pakai keramik. Masih tanah. Pintunya asal-asal pintu, saudara. Ketika saya melayani tempat itu, saya masuk, kaki saya nangis. Saya bilang, Tuhan, saya mau buat apa gereja? Lalu saya tanya kepada, kamu butuh apa? Saya butuh gereja ini bisa ada plafon yang bagus. Saya bilang, wow, biayanya berapa? Besar. Lalu saya bilang, dari mana saya, ya? Kayak sok jago, saudara. Kayak bisa bantu gitu, ya. Tapi saya mulai berpikir, apa? Lalu apa yang terjadi, saudara? Tuhan kasih hikmat saya. Hikmat itu penting loh, saudara. Saya nggak punya emas perak. Waktu itu saya hanya punya fisik, saya hanya punya tenaga. Lalu saya lihat, karena daerah itu daerah rawan, memang daerah hijau, saudara. Wow, dengan Madura semua, wih, mengerikan. Jadi dia pakai penjaganya banyak. Apa penjaganya, saudara tahu?
tuh tadi yang apa? Dewi ya? Apa? Ciaun ya? Anjing, saudara. Ini orang Manado ini. Ini saya langsung jalan. Saya bilang, ini udah kebanyakan. Ya, kamu mau nggak korbankan dengan ini berapa ekor ini? Dia bilang, tante, ya, orang ini hidup dari ini. Kok dijaga orang itu, ya, was-was, selalu was-was karena daerahnya. Jadi dia butuh satpam banyak, saudara. Lalu saya bilang, korbankan, satpam ini korbankan. Dia bilang, aduh, kamu punya uang berapa? Saya punya. Saya bilang, potong 4 ekor. Potong, saudara. Nah, di sana banyak Ambon, banyak NTT, dan juga banyak Manado pendetanya. Ya. Yang paling banyak didominasi daerah Jawa Timur, pesisir Pulau Dewata itu Ambon sama NTT. Jadi dompe mau gitu. Potong sudah, tulis susu ambil ini, ya. Terus, tante bikin apa tante? Sudah, kamu belanja ke pasar. Ini. Saya bilang, kamu mau dia baru mau jalan cari proposal. Dan di situ tertulis 50 juta. Ya. Mau berapa lama kumpul 50 juta? Saudara. Lalu kita berdoa, lalu kita serahkan semuanya sama Tuhan, dan pada akhirnya, saudara, saya bilang, berapa hamba-hamba Tuhan di sini? Mulai katakan, ada ini, anak ini, ya. Seporsi sekian. Saudara, saya sesudah jadi 4 ekor, saya sudah masak, sudah jadi, saudara. Dia bilang, tante, ini nggak sedikit, ini banyak. Mau dibawa kemana? Mau dijual kemana? Saya bilang, pasti jadi uang. Ya, mulailah dia. Oh, kita ada bikin ini, kita ada waduh, orang umur ya, Ale suka bawa sekian. Ya, saya mulai cup 50. Ya, dari 51 cup itu ada yang kasih 100. Ya. 50 itu sudah ada keuntungan. Nggak pakai modal lagi. Nggak beli lagi. Iya, wah, itu mereka suka ya. Waduh. Terus sudah ceritanya habis. Besok nih saya bilang, berapa dapatnya? Sekian. Udah. Aduh, bikin apa lagi? Modal udah ada toh. Beli bahan ini. Nah, karena saya bisa, saudara ya. Saya bikin bakpao isi babi. Wah. Di sana murah, saudara. Di sana murah. Jadi saya bikin lagi. Habis sampai ada orang Chinese di sana ya. Dia nggak malu-malu, dia tawarin lagi. Apa lagi? Boleh pesan sekian, di mana ini belinya, di toko mana? Waduh, tokonya jauh dari Bekasi. Waduh, minta lagi. Tante, ini bagaimana kalau tante pulang? Waduh, tidak bisa bikin apa-apa katanya. Tidak tahu. Saya bilang belajar. Lalu saat itu hanya 3 hari ya, dana terkumpul luar biasa sampai mereka bisa tutup plafon dan bisa beli. Dan dia kata, saya sedih sudah. Lalu dia bilang, nah, kita bisa tidur, ada atap yang bagus, tempat yang bagus. Karena Allah. Saya bilang, itu karena Tuhan. Lalu suami kemarin peluk, dia peluk ini, dia nggak malu. Dia bilang, terima kasih. Sampai hari ini pelayanan berjalan dengan baik. Ya, satu ibu kemarin dia bilang, wah, rasanya, ya. Saya bilang, wah, segala sesuatu adalah waktu, ya, ditentukan dengan waktu. Dia mulai cerita dengan saya bagaimana pelayanan. Tapi saya katakan tetap bersyukur. Nah, kemarin saya mau pulang, ibu gembalanya sudah, tante, ini gereja saya. Apa? Saya bilang, sudah nggak ada, saudara, saya nggak ada. Kita naik, kita lihat. Saya bilang, iya ya Tuhan, rumahmu ini, aduh, kasihan. Lalu saya mulai berpikir apa? Saya beli, bisa bikin apa, makanan apa? Saya nggak tahu, ya. Saya nggak bisa. Akhirnya
ya, ada satu anak Tuhan, itulah Tuhan itu ya, hikmatnya Tuhan luar biasa. Dia bilang gini, Cik, tempo hari kan bikin sate manis dari mana? Waduh, bukan gua yang bikin katanya, ambil dari orang. Oh, kirain Cik yang bikin gitu. Saya mau pesen anak, ada jemaat atau anak Tuhan gitu. Oh, saya bilang, mainkan. Saya langsung mainkan. Saya bilang gitu, tidak bikin sate ya, tidak bikin sate. Terus bikin apa? Saya kasih sesuatu yang baru ya. Di Surabaya, di Jakarta lagi itu apa? Babi panggang. Iya toh? Saya bilang di sini berapa 1 kilo? Ya, enggak mahal sih. Masih boleh lah, murah. Kalau dibanding Jakarta, ya di sini dapat 1 kilo, di sana bisa dapat 2 kilo. Saya mainkan, beli. Kalau nggak ada saya tambahin, gitu ya. Terus dia bikin apa? Sudah. Saya lihat di dapurnya ada ini. Saya mainkan saudara. Saya babi itu dia beli 5 kilo. Ini mau dibikin apa? Ini banyak, kalau tidak jadi duit, waduh banyak katanya gitu. Dia bilang kami masih butuh duit. Sudah pokoknya jalan aja, saya bilang. Jadi saudara, saya bikin. Lalu saya saya masak, lalu selesai jadi, saya bilang, Gembala makan, rasanya gimana? Wow, katanya, saya bikin babi panggang. Ya ala-ala Sulawesi ya. Lalu apa yang terjadi? Dia posting, saya bilang posting di grupmu ya, posting di jemaat. Saya bilang siapa mau langsung order. Waduh, ini tante ini nekat katanya. Nekat aja, percaya. Saudara, saya belum pulang saudara, itu pesanan maju. Saya minta 1 kilo, saya minta ini. Terus dia bilang, berapa 1 kilo ya? Saya bilang, ya kalau untuk pekerjaan Tuhan ya hitung-hitung aja modal berapa. Modal nggak terlalu banyak juga. Lalu dia bilang, 200 saja ya. Oh ya terserah ya. Kan untuk pekerjaan Tuhan ya saudara. Set sampai saya tinggal sampai tadi pagi dia WA saya. Waduh, kewalahan saya. Sudah banyak yang minta. Ya, itulah untuk pekerjaan ini. Ya. Itulah yang saya hanya bisa buat. Saya bersyukur kepada Tuhan, itu menjadi sukacita saya. Semangat. Kalau capek, waduh, capek saudara ya. Tetapi saya bersyukur Tuhan itu baik ya. Ada sesuatu yang saya bisa buat. Demikian juga kita sebagai gereja Tuhan, kita harus bersyukur. Kita sudah dimerdekakan dari dosa. Gereja harus bersukacita. Gereja harus berdampak buat lingkungan, buat keluarga. Ini yang paling penting. Ya. Kita harus mengerti bagian kita sebagai orang percaya yang sudah dimerdekakan. Tiap-tiap hari kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Yang kita mau itu banyak sekali. Jalanmu bukan jalanku, tetapi jalanku adalah jalan. Jadi di atas segalanya Tuhanlah yang berkuasa. Itu sebabnya bagian yang paling penting untuk kita lakukan saja. Seperti apa? Saudara mampu, tidak mampu, sulit atau seperti apa, tetaplah berjalan bersama Tuhan. Bangun hubungan lebih baik, lebih lagi intim dengan Tuhan. Maka Tuhan dengan segala banyak cara mampu menolong saudara. Titus 2 ayat yang ke-11. Titus 2. Apa saudara? Karena kasih karunia Allah yang menyelamat semua manusia sudah nyata. Kasih karunia itu belum tercipta, tapi sudah tercipta. Sudah nyata, sudah kita alami. Berapa tahun kita menjadi anak Tuhan? Ada yang mulai dari lahir, kalau ibu pasti dari lahir, ya. Dari rahim mungkin sudah orang tua sudah Kristen. Tante sudah. Tetapi penuh itu kan dilahirkan. Tetapi pertobatan yang sesungguhnya sudah berapa tahun? Pak Ketua, Pak Ketua pasti berbeda-beda. Nah, dengan faktor usiamu, pengenalan kepada Tuhan, apa yang saudara sudah buat untuk Tuhan? Kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, menyelamatkan saudara dari dosa, mengangkat saudara menjadi anak ketebusannya, mengangkat engkau menjadi orang yang luar biasa, jadi ahli warisnya, sudah nyata. Nah, bagian kita untuk mengisi kemerdekaan
sudah berikan buat kita apa? Tahun ini yang bawa jiwa siapa? Ya. Kita sudah usia 22 tahun. Siapa yang tahun ini sudah bawa jiwa? Buat hadiah Tuhan Yesus. Ya. Ada? Untuk membuat Tuhan terpesona gitu. Ada? Atau bodoh amat. Masing-masing lah, Bu. Oke. Tetapi ada nggak sesuatu dari buah pertobatan, dari kekristenanmu, dari bersyukurnya atas kasih karunia Allah itu, ada nggak yang saudara sudah buat untuk Tuhan? Ya. Mungkin saudara berkata, ya aku belum bawa jiwa, tetapi minimal berdampak sehingga orang suka gitu. Kita nggak tahu loh waktu itu. Datanya waktu itu semua rahasia. Cie ini selalu, saya pikir saya kayak masih lihat dia. Ya. Tapi tiba-tiba nggak ada. Saudara, mari kita mulai berpikir, amin. Itu kita nggak tahu. Tetapi minimal adalah membuat Tuhan itu juga sukacita. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata loh saudara. Ya, sampai hari ini dikasih nafas tidak bayar. Coba di rumah sakit berapa kalau nggak ada BPJS? Tapi BPJS pun kita bayar, nggak gratis. Coba satu apa itu namanya? Satu tabung itu berapa? Nah kita nggak pakai itu. Bangun pagi sehat masih bisa ibadah. Coba hitung deh. Satu tabung itu untuk apa? Oksigen itu. Taruh deh 50.000 kali sekian tahun jumlah. Bisa bayar? Jadilah Kristen yang dewasa, amin. Jadilah Kristen yang mengerti kehendak Tuhan dan mampu untuk berdampak gitu. Hari-hari ini ada hari-hari di mana kita masuk dalam kesukaran. Lihat orang sekarang membabi buta dengan kejadian. Mereka pikir itu baik. Mereka sepertinya bangga. Ya. Tetapi apakah itu menjadi sukacita Allah? Tidak. Nah, bagian gereja, apa yang kita harus lakukan? Mulailah dengan cara hidupmu. Kasih Allah itu sudah nyata. Isilah kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan dengan hal-hal yang baik. Ya. Hal-hal yang baik. Minimal orang bisa, wah Ci, makasih ya. Seperti tadi, saya datang langsung mamanya tarik sini kasih tahu ya. Kalau bukan kemampuan, saya kaget. Padahal itu berapa tahun yang lalu. Suami karena sudah sekian tahun kita nggak jumpa ya, dia peluk saya dari belakang. Ya, mungkin saudara, ya itu mah busing sekali. Ada lah, minimal ada, amin. Gereja harus bangkit dengan kemerdekaan yang sudah nyata. Isilah kemerdekaan itu dengan sesuatu yang positif. Jangan selalu dengan diri kita, kayak merasa, kasihan. Orang nado nih, sedikit-sedikit kasihan. Sayang diri saudara. Jangan begitu. Tetapi minimal, amin. Mungkin Om Alinda bilang, ya saya udah gak kuat, Abu Sinca pergi kayak Bu Sinca, oke. Tetapi adalah yang mulai saudara bisa lakukan, membuat Tuhan itu tersenyum gitu. Apa? Dengan cara hidup. Ya, mulai banyak lipat tangan, tutup mata. Angkat tangan kepada Tuhan. Mulailah berdoa. Keluargamu, siapapun itu, musuhmu sekalipun, doakan. Saya selalu sebut. Ya, saya bawa dalam doa. Supaya Roh Kudus itu bekerja luar biasa loh saudara. Tidak nyata tetapi luar biasa. Itu sebabnya jangan anggap remeh dengan hal kata doa. Ya.
Kata doa itu luar biasa. Kita harus menjadi berkat. Kita harus berdampak. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Haleluya. Kalau kita hidup sampai hari ini, semua karena anugerah. Kita jangan lalai, karena Tuhan tidak pernah lalai. Apa saudara? Yuk baca. Tuhan ini hatinya Tuhan buat dihargai gitu loh. Belajar menghargai kasih karunia Allah yang sudah nyata. Yaitu kita harus paham bahwa Tuhan tidak lalai menepati janji. Ini loh luar biasa loh saudara. Kalau Tuhan saja memberikan statement atau sikap seperti itu, betapa pentingnya kita yang sudah diselamatkan juga jangan lalai. Amin. Tapi survei membuktikan. Kenapa tante ketawa? Banyak yang lalai. Ya. Banyak orang kan Tuhan baik. Ntar kita juga diampuni. Tapi ingat, Tuhan juga punya kesabaran. Jangan sampai kesabaran Tuhan waktu Tuhan yang sudah dikasih akhirnya menjadi sia-sia, nangis bombay. Saya diundang salah satu gereja, ya. Lalu saya selalu kalau diundang gitu saya minta tema. Beda versinya dengan Jawa Timur. Ini di Jakarta. Temanya saudara. Ya. Menuju langit baru dan bumi baru. Saya bilang, nggak salah ini kasih tema. Oh tidak ibu, katanya. Ya karena yang undang itu ya seperti kita di sini Ciapung yang ngatur untuk pelayanan. Lalu dia bilang tidak ibu, nggak salah. Saya tanya lagi, nggak salah nih? Enggak. Waduh, langit baru, bumi baru. Saudara sudah siap? Sudah siap? Siap nggak siap? Harus siap. Pada akhirnya kita akan ke sana. Jadi pertanyaan, bisa nggak masuk langit baru, bumi baru? Ya. Kita kalau mau di-wow orang, mau dilihat orang wow, kita minimal berdandan diri, mulai fisik. Nah, kalau sudah diri kita bagus, kita mulai melihat, wah rumah gue belum bagus. Mulai mendandani rumah, membangun rumah. Itu dosa nggak? Enggak. Kalau Anda bisa mendandani dirimu, merombak rumah menjadi indah, apalagi rumahmu yang di sana itu juga perlu dibangun. Jangan di bumi saja, tapi ingat kekekalan itu juga harus dibangun. Wow, gereja Immanuel. Haleluya. Haleluya. Rumahmu yang di sana sekarang ini dengan usia kita sudah harus berpikir. Ya, saya punya sahabat dari sekian tahun mulai saya sekolah 4. Ya. Salah satu waktu pendidikan adalah istri dari Herman Pangalu. Itu Liberia setahun. Ya, Herman Pangalu. Wish, suami istri itu satu liting dengan saya, satu kelas. Saudara, istrinya meninggal usianya sangat-sangat muda, 44 tahun. Ya, gagal ginjal. Saya tanya, kenapa kamu bisa dapat itu? Nah, dia awalnya orangnya suka doa, suka puasa, jadi kurang cairan. Ya, nah itulah penyebab awal. Nah kemarin teman saya sebelum saya pulang, dia selisih dengan saya 6 tahun. Ya, saya tahun ini ya sudah. Ya sudah. Saudara, selisih dari saya 6 tahun. Jadi tua saya 6 tahun. Ya, 7 tahun dia menderita. Sepele saudara, sepele. Ininya kenceng saudara.
kenceng. Karena salah satu pengusaha kontraktor terbesar di Surabaya, ya, dia salah satu sahabat yang baik. Kalau saya ke daerah kemana, ya dia suka tanya dengan bahasa Jawa, proyekmu neng dine, gitu ya. Proyekmu kemana lagi? Dan kalau saya tanya, dia selalu dengan tangan. Tapi ada cemeti yang Tuhan kasih. Dia digigit nyamuk atau apa, mungkin binatang di belakang sini. Jadi suka nggak saudara? Terus berjendol gitu, gatel kan? Jadi dia garuk. Udah dia. Terus itu nggak hilang-hilang, dia sudah kasih minyak kayu putih supaya apa? Nggak hilang-hilang, ya. Terus dia ke dokter, dikasih salep lah sama dokter. Udah kering, satu saat dia bilang kering, hilang. Tetapi itu timbul lagi dan mengakibatkan kanker. Ya, jadi virus itu dari rasa gatal itu menyerang seluruh tubuhnya. Lalu saya bilang kepada suaminya, karena saya panggil nama di bawah saya bilang bagaimana? Rumah sakit semua sudah angkat tangan. Di mana orang bilang bagus, dia sudah pergi. Australia dokternya bagus, pergi. Wah, Singapura, Penang di mana? Pergi. Di Jakarta dokter yang bagus, pergi. Ininya kenceng. Waduh, tetapi tidak bisa menyelamatkan. Kemarin saya lihat, saya bilang Tuhan, biar kehendak Tuhan yang jadi. Secara manusia, saya masih kepengen dia hidup dan dia berkarya. Dia selalu pergi ke desa-desa, melayani Tuhan dan membagi berkat, karena dia punya. Saudara, lalu sahabat saya yang satu dia bercerita, apa ya? Kenapa ya cemeti Tuhan? Lalu teman saya ingatkan saya, nggak usah jauh-jauh. Ayub yang saleh saja diuji. Ya. Rumah tangga bagus, usaha bagus, tangan suka berbuat. Satu saat sepele saja, seniornya menegur di sisi pelayanan yang ada. Dia merasa dia punya segalanya, dia tidak pakai, dan itulah cemeti. Teman saya bilang cepat selesaikan, minta ampun. Merasa dia punya kuat, dia pikir itu hal biasa. Pindah lagi ke satu tempat, Tuhan uji lagi lewat anak. Kalau di antara pelayan Tuhan minimal harus ikut doa, ya. Anaknya ini merasa karena anaknya orang kaya, ya, jadi diingatkan, hanya diingatkan, kalau mau aktif di pelayanan, kalau mau pegang pelayanan, minimal ya, ada kumpul bersama untuk ikut doa. Si sang ibu gitu, ya, membela itu sebabnya. Terus teman saya bilang, waduh, jadi dia merasa dia hebat, dia lakukan semuanya di luar. Wah, orang tahu, wah bagus, memang bagus. Tetapi ada hal-hal yang dalam dirinya kecil, saudara, kecil aja, gak mau menerima saran. Itu hati-hati loh, saudara. saya dan teman saya berpikir, apa? Dia setia, hubungan suami istri baik, anak-anak baik, gak mau menerima kecil aja, gak mau menerima, anggap sepele, anggap lu jangan gitu, lu mesti lihat gua. Kalau orang sudah punya karakter seperti itu bahaya, saudara. Bahaya. Itu racun, saudara. Racun. Dan kemarin sebelum saya pergi, saya bilang semuanya, besok saya sudah harus berangkat pulang. Waduh, coba lagi kalau bisa ngomong di telinganya. Pas saya doa, saudara, saya di kupingnya saya doa, meleleh air mata. Dia pegang tangan saya. Udah nggak apa-apa, dokter sudah ya, tinggal tunggu aja, Pak.
Saya kasih saran, kasih apa, sudah kayaknya suaminya udah kayaknya udah berserah. Kecil loh saudara, kecil, hal kecil. Mungkin saudara anggap tapi jangan pernah. Amin. Kasih Allah itu sudah nyata. Itu sebabnya dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sadar, Tuhan sadar. Kesabarannya Tuhan jangan anggap enteng. Katakan kanan kiri. Jangan anggap enteng. Jangan anggap sepele. Nah, sudah kanan kiri toh, katakan juga kepada dia. Kesabaran Tuhan ada waktu. Keinginan dan kesabaran Tuhan supaya tidak ada yang masuk dalam apa? Kebinasaan. Dan kesempatan dan waktu itu masih ada. Kiranya engkau berbalik dan bertobat. Kapan? Mulailah rajut sekarang. Jangan lihat kanan kiri, tapi berusaha dengan dirimu. Ya, bangun, bangkit. Amin. Ya, belajar. Oh, 2 Timotius pasal yang ketiga 1-7. Keadaan dunia itu seperti apa? Ya, baca sama-sama. Tapi ternyata itu bukan hanya ada di luar, ada juga di kalangan gereja. Mengerikan. Ya. Secara lahiriah tubuhnya selalu ada di dalam bait Allah, tetapi hatinya ini memang ya. Yang walaupun selalu ini diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ya, kita selalu datang hari Selasa. Kita di tempat ini kongkok-kongkok, ngopi-ngopi, makan-makan. Tidak. Yang disampaikan apa? Kebenaran. Jadi kita sama rata makan ke kebenaran. Tapi ada di dalam bagian itu sendiri tidak seperti yang Tuhan mau. Nah, ini mengerikan. Terus waktu itu datang, sementara belum ada penyelesaian. Jangankan dengan orang lain, dengan diri sendiri belum berdamai, belum merdeka. Ini bahaya itu, saudara. Mana bisa mencapai langit baru, bumi baru, saudara. Wah, keras sekali ini gereja bikin pain. Tapi saya mulai merenungkan betapa pentingnya kita harus hidup dalam kebenaran. Amin. Amin. Jangan puas menjadi Kristen, jangan. Tetapi puaslah ketika engkau dalam perkenanannya Tuhan.
saudara. Kenapa saya demikian? Karena saya rindu. Kita jumpa di sini, jumpa juga di. Amin. Mau semua? Kalau saya khotbah, saya tidak menghinakan bobot saudara, tapi saya mau saudara bertumbuh. Saudara suka tidak suka, saudara respon atau tidak, saya harus mulai. Amin. Firman itu adalah kebenaran. Ya, saudara tidak suka, saudara seperti apa, tapi yang saya tahu firman itu adalah kebenaran. Kita harus memiliki sikap yang menyukakan hati Tuhan. Perubahan secara lahir itu harus nyata, harus kelihatan. Mengerikan, saudara, mengerikan. Saudara, ternyata bukan sekedar orang tua, anak-anak pun pada akhirnya berdampak ke sana, ke jiwa-jiwa muda, memberontak. Tontonan kemarin keren banget, naik di atas busuk, wah, kayak orang yang sudah luar biasa. Ada begitu banyak yang kita lihat, yang sesuatu yang mengerikan. Gereja harus belajar bertumbuh secara benar, mengerti firman Tuhan, mampu melakukan karena kasih Allah itu sudah nyata. Bukan sekedar pepesan kosong, nyata itu di kayu salib, dia dimahkotai duri, dia ditambah hanya untuk saya dan saudara berada bersama dia. Siapa yang bisa lakukan? Gak ada. Dan Yesus mau, karena Yesus peduli. Amin. Amin. Itu apa ibadah, itu apa gereja? Oke, pilihan. Tetapi yang jelas, ketika engkau ada dan mengerti, melakukan, saudara yang sukacita. Haleluya. Jangan seperti anak darah. Matius 25. Mau dari ayat 1 sampai ayat 13. Coba kita lihat sana. Ada orang gua udah dengar lama itu Tuhan mau datang, gua udah lama dengar, gak ada datang ya. Itu saudara santai-santai. Ayo baca Matius 25 mulai dari ayat yang pertama. Terus waktu tengah malam mendengar suara berseru, memperlayakan song-songannya. Gadis-gadis mengambang semuanya yang bereskan belakang mereka. Gadis-gadis itu berkata pada gadis-gadis yang bijaksana, berilah kami istri dan anak itu, sebablah kami hampir ada. Terus, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi ke penjual minyak dan beli di situ. Terus, terus juga gadis-gadis yang lain dan Tuhan terus tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya karena itu berjaga-jagalah sebab kami tidak tahu akan hari seorang yang iya, Tuhan memberkati. Saya nggak bilang saudara bodoh, tetapi minimal hal ini kita harus tahu. Jangan sampai
Sudah sekian tahun, sudah sekian lama, sudah bayar harganya lama, tetapi buli-bulinya kosong. Wah, buli-buli yang kosong pada akhirnya ditinggalkan. Pintu sudah tertutup. Itu sebabnya kemurahan Tuhan masih ada. Saatnya memperbaiki. Kalau engkau tahu dirimu masih banyak kekosongan, mulai isi. Amin. Caranya bagaimana? Tidak melihat ke kanan dan ke kiri kekurangan orang lain. Ayo. Walaupun rasanya gini, aduh, oh ya, tercabik-cabik, ya Cik. Waduh. Tapi belajar. Yang mau masuk pada bumi baru, langit baru, maka yang terpenting harus siap dengan minyak. Jangan bodoh. Mulai isi buli-bulimu dengan perkara yang baik. Amin. Main-main loh. Kalau pada akhirnya kita udah datang nih, ya terlambat. Ya, lu sih, gak ada waktu lagi untuk saling menyalahkan. Mulai sekarang belajar perbaiki diri. Dari mana? Dari kita. Waktunya tidak ada yang tahu. Amin. Tapi jangan jadi bodoh. Kita harus paham, kita harus mengerti dengan kehendak Tuhan. Dalam 1 Petrus pasal 4 dikatakan ya, jadilah tenang. Apapun boleh kau alami, boleh datang, tapi minimal engkau yang paham dan mengerti firman, berusahalah tenang. Haleluya. Coba dilihat 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Karena dengan sikap tenang kita bisa berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Akhirnya tidak terbata-bata, tapi bisa ngobrol dengan Tuhan dengan bahasa yang jelas. Apa saudara? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kuasai. Rasanya dengan gaya. Tetapi belajar penguasaan diri itu penting. Jangan sampai kita kehilangan, jangan sampai di buli-buli kita nggak ada minyak, tidak ada sukacita, tidak ada sejahtera, rugi saudara. Amin. Rugi. Karena itu kuasailah dirimu, apapun, gelombang seperti apapun, berusaha tenang dulu. Ya, tenang. Kalau orang lihat ada apa-apa, tenang. Karena memang rasa tenang itu bisa minimal kita mendapatkan solusi yang baik. Terlebih kita sebagai gereja Tuhan, anak Tuhan, kita harus belajar. Oh, puji Tuhan. Matius 24 37. Matius 24. Ayo cepat saudara. Matius 24 ya. Kita baca. Sebab terus ya. Pada waktu itu kalau ada dua orang berdagang, yang seorang akan seorang Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Dan 43. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu
tahu mana malam hari pencuri akan datang. Saudara pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Ya, terakhir 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Tidak kamu duga. Ya, ini pernah membayangkan? Enggak. Tapi semua sudah terjadi. Sudah terjadi. Posisi iman saudara ada di level mana? Ada kembali ke titik rendah atau sementara nanti? Naik tangga? Saya kalau naik tangga, ini lutut saya aduh, saya kemarin ada gereja yang tinggi sekali, saya dalam nama Yesus. Orang Nabi bilang semua mulai barasa. Sudah Pak? Waduh, kemarin tuh parah-parahnya saya naik, saya berhenti lagi, baru saya nggak pakai kaki ini, jadi saya naik ini satu. Tante Elizabeth, udah berasa belum? Rasanya kok naik tangga? Jangankan Tante, gimana naik tangga masih lancar enak? Nah, puji Tuhan. Saya kemarin, saya gini-giniin saudara. Ya, mungkin perjalanan saudara mungkin seperti rasanya, udah nggak kuat, nggak mampu. Apalagi kalau dengar, sakitnya kemana-mana, tertusuknya kemana-mana. Sebab itu darah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu berjaga-jaga. Amin. Siapkan diri dengan baik sehingga apabila waktu itu pun datang, ketika kita didapati dalam diri kita ada sesuatu yang baik, buli-buli kita, jiwa kita dalam diri ini tidak kosong, ya ada damai, ada sukacita, itulah bagian dari minyak. Amin. Kalau itu ada, engkau nggak usah takut, nggak akan ditutupin pintu. Amin, amin. Tidak ada yang tahu waktu itu datang. Tapi mari kita mau belajar betul-betul menjadi gereja yang siap, betul-betul menjadi gereja yang bertumbuh, menghargai kasih karunia Allah, menghargai kemerdekaan yang Tuhan sudah kasih. Satu ayat lagi, Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1. Halo? Apa? Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan, karena itu iya, ayo mulai pacu, mulai berkata dalam diri saya, gue harus bangun, gue harus semangat. Ya Pak Ketua tadi bilang, gue sekarang lagi olahraga nih, supaya, waduh udah agak turun nih, udah agak ringan. Memang saudara, kalau kita mau membangun, kalau kita mau melepaskan hal-hal yang tidak menguntungkan, akan jadi ringan. Amin. Kita bangkit berdiri. Jangan lagi mau diperhambat oleh dosa, oleh keinginan dunia, oleh ketampilannya. Banyak hal yang seringkali memancing kita menjadi marah, menjadi jengkel, menjadi dendam. Rugi besar saudara, rugi besar. Jangan menjadi lima gadis yang bodoh, tapi berusaha menjadi gadis yang bijaksana. Tetap ada isi dalam jiwa dan haleluya. Ku mau hidup seturut, mari Ani, kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta yang lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih
Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Bahkan Tuhan Kau masih berikan kami kesempatan Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Tuhan berkati Bu Sinja, apapun yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil dan beruntung, kesehatan yang sempurna, serta Tuhan hikmat pewahyuan yang baru Tuhan turunkan terus atas hidup Bu Sinja. Bapak, kami juga mengucap syukur Tuhan. Biarlah ya Bapak firman-Mu Tuhan terpatri dalam hati kami, termaterai Tuhan. Bahkan kami mau melakukannya dengan segenap kekuatan, dengan segenap hikmat yang Tuhan berikan buat setiap kami. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Peggy Manuel. Bawa kami Tuhan terbang semakin tinggi. Bawa kami Tuhan untuk menyelesaikan apa yang menjadi bagian kami Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk melangkah sesuai dengan tuntunan-Mu, arahan-Mu dan guidance-Mu Tuhan. Sehingga kami tidak memiring ke kiri dan tidak memiring ke kanan. Tuhan, buat kami tetap fokus, buat kami tetap berjaga-jaga atas hidup kami Tuhan. Bahkan kami tahu Tuhan, Engkau yang akan menjemput setiap kami Tuhan. Kami menunggu waktu-Mu Tuhan. Dan biarlah ketika Engkau dapati kami menyelesaikan tugas kami dengan well done Tuhan, dengan sempurna, dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga bawa Tuhan untuk jemaat di tempat ini Tuhan semakin bertumbuh, semakin berbuah, bahkan semakin berjaga-jaga Tuhan, di mana Tuhan akan menjemput setiap kami kembali Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk kota kami, Harapan Indah Tuhan. Kami percaya harapan yang Kau berkati Tuhan. Dan untuk pemilihan pilkada Tuhan, di setiap kota, di setiap daerah, setiap provinsi, Tuhan campur tangan. Tuhan buat Indonesia tetap aman, Indonesia tetap shalom, Indonesia tetap Tuhan dalam NKRI kesatuan yang utuh dan unity Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Oktober nanti pemilihan pembentukan atau pengangkatan Prabowo, pelantikan, semua berjalan lancar dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, setiap yang bukan dari Tuhan kami batalkan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kedaulatan Tuhan, otoritas Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi atas bangsa kami, seperti di surga terjadi seperti di bumi. Terima kasih Roh Kudus. Kami juga bawa Tuhan untuk apapun kabar-kabar media sosial megatrust yang terjadi Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berdiri di tempat ini bersama anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Kami katakan Tuhan untuk setiap bencana diminimalisir Tuhan. Dan kami perkatakan di dalam nama Yesus, setiap yang bukan dari Tuhan dibatalkan dalam nama Yesus. Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi, buat kami Tuhan bijaksana, mengatur waktu kami, memakai talenta kami, memakai potensi kami, bahkan Tuhan setiap waktu yang kami pakai untuk memuliakan Tuhan. Kami serahkan doa kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebelumnya kami akan menerima berkat oleh hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersyukur dan berterima kasih Bapa. Ibadah telah selesai. Kami tahu semua karena Engkau Tuhan. Roh Kudus mampukan kami supaya kami bisa berjalan seturut kehendak. Kami perlu Engkau hari-hari ini. Kami sadar dengan segala keberadaan kami masih jauh seperti yang Engkau mau. Sebab itu Roh Kudus mampukan kami supaya kami belajar mengerti kehendak-Mu dan mampu membangun apa yang ada pada setiap kami untuk supaya berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih dan hidupkanlah firman bagi setiap kami. Hari ini kawan-kawan kami tidak hadir dimanapun mereka berada. Tuhan lawati mereka, Tuhan menolong mereka, yang lemah dikuatkan, yang susah diberikan, yang sakit disembuhkan, yang dalam pergumulan dibukakan jalan, dan biar damai sejahtera Allah menyertai mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya Bapa, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat. Pada akhirnya kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tetap kami percaya sebagaimana Engkau sudah tolong menyertai kami ketika kami datang. Penyertaan yang sama Engkau akan berikan bagi setiap kami. Dan pulanglah dengan segala damai sejahtera Allah. Diberkatilah Engkau dalam rumah tangga-Mu, diberkatilah Engkau dalam keluarga-Mu, diberkatilah usaha dan pekerjaan-Mu, diberkatilah bersama anak-anak-Mu, dan apa saja dikerjakan dibuat berhasil dan beruntung. Damai sejahtera Allah menyertai Engkau, keluar masuk ke dalam perlindungan Tuhan. Bawalah segala damai sejahtera yang
yang daripada Tuhan. Hari ini sampai Maranatha bersama hikmat dan kasih karunia Allah menyertai engkau hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.